Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Dinata, absen 29 kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat kolak biji salak yang berasal dari Betawi. Jadi sebelum mulai tadi aku tuh ngambil daun pandannya dulu. Aku ngambil dari rumah 4 lembar, 3 lembar untuk kolak dan 1 lembar untuk kuah santannya. Nah, sebelum kita kukus nantinya, kita cuci dulu nih si ubi sampai bersih. Setelah itu kita siap buat kukus. Nah, jadi ubinya itu kita kukus dulu. Kita siapin kukusan. Setelah itu kita kukus semua ubinya sampai empuk, kurang lebih 20 menit. Nah, kita kukus ya ubinya sampai habis. Nah, setelah kita kukus selama kurang lebih 20 menit, kita angkat deh ubinya semuanya. Angkat, angkat, angkat. Nah, setelah semua ubi kita angkat, nah kita tunggu dingin sebentar. Setelah itu kita kupas semuanya. Kita kupas sampai bersih. Nah, langkah selanjutnya setelah kita kupas, kita bejek-bejek ubinya, kita bejek-bejek sampai halus banget. Nah, setelah ubinya halus, kita masukkan 230 gram tepung tapioka. Kita campurin deh. Kalau aku secara perlahan gitu ya. Jadi buat menyamakan teksturnya. Nah, kita campurin semuanya sampai menyatu. Setelah itu, kita campurkan 2 sendok makan gula pasir dan sedikit garam ya. Habis itu kita halusin lagi. Langkah selanjutnya setelah kalian semua campurin bahan-bahannya, kita siapin wadah dan kita bulet-buletin hingga seperti biji salak. Nah, ini kita harus teliti ya. Harus benar-benar bulat, jangan sampai ada yang kebuka-kebuka gitu. Karena kalau kebuka-buka nanti dia pasti rebus sedikit kebuka juga dan jadi jelek hasilnya. Nah, emang ini bagian yang paling sabar dan kita harus bulet-buletin satu-satu. Oh iya, biar nggak lempel, kita taburin juga ya tepung tapioka. The next step, jadi kita nyalakan kompor, kita masukkan 2 liter air. Setelah itu, kita tunggu sampai blebek-blebek deh, alias sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kita masukin 3 lembar daun pandan. Nah, kita masukin 2 batang atau 2 keping gula merah. Terus kita masukin 10 sendok makan gula pasir atau 1 cangkir gelas. Nah, kita masukin nih. Terus jangan lupa ya, kita juga masukin sedikit garam. Nah, kita tunggu lagi deh sampai mendidih. Nah, kita aduk, kita tunggu sampai mendidih. Kita masukin garam deh. Nah, setelah mendidih, kita masukin biji salaknya. Pelan-pelan ya, kita masukin biji salaknya. Semuanya sampai habis. Setelah itu, setelah semuanya masuk, baru deh kita tunggu lagi biji salaknya sampai matang. Tandanya matang itu, si bola-bolanya mulai mengapung. Nah, kita aduk juga biar nggak nempel. Kita tunggu deh sampai matang. Nah, langkah selanjutnya kita buat kuah santan. Jadi kita panasin, kita masukkan 1,5 gelas air. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kita masukkan 1 lembar daun pandan. Terus kita masukkan garam juga, sejemput, sedikit aja. Tuang.
Aduk-aduk. Nah, setelah itu kita masukin 1 bungkus santan instan. Kita aduk lagi, aduk, terus kita tunggu deh. Jangan lupa sambil diaduk ya, karena takut santannya pecah. Kita masukin juga larutan tepung beras. Boleh pakai maizena juga. Aduk, aduk, aduk. Setelah tadi biji salaknya matang dan kuah santannya siap, kita baru deh kita masukin ke mangkok biji salaknya. Langkah selanjutnya kita masukin kuah santannya deh. Kita masukin di atasnya ya, kita tuang. Setelah itu kita masukin daun pandan sebagai garnish atau hiasan untuk mempercantik. Jadi deh, ini dia kolak biji salak khas Betawi. Di beberapa daerah ada juga, namun namanya itu candil. Biasanya kalau candil itu dia menggunakan bubur sumsum. Nah, kalau ini khasnya Betawi nih, namanya kolak biji salak. Praktikum mengolah makanan daerah membuat biji salak khas Betawi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.